Tiga nama bertarung dalam survei elektabilitas yang diselenggarakan oleh lembaga survei Catra Politika. Ketiga nama tersebut bersaing ketat dengan angka elektabilitas di atas 20%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 31,1%. Di posisi kedua terdapat nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebesar 24,4% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas 20,6%. Hasil tersebut didapatkan dengan asumsi 10 nama yang disodorkan pada pemilih. Sementara dalam simulasi tiga nama, posisi elektabilitas tak berubah dengan Ganjar Pranowo memperoleh 37,5%, Prabowo Subianto 30,5% dan Anies Baswedan 25,2%. Survei tersebut dilakukan Carta pada rentang periode 6 sampai 13 September 2022. Lalu bagaimana peluang ketiga nama tersebut dalam panggung politik 2024? Mengingat dua dari tiga nama yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan hingga kini belum mendapatkan perahu politik untuk mengantarkan mereka pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Oke. Kalau ngomongin angka menarik ya kan, tapi tanpa berlama-lama itu langsung saja kita akan bahas diskusi ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio bersama kami ada Mas Pipin Sopian, juru bicara PKS. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pagi, sehat. Wah. Sabtu paginya ke studio TV One. Terima kasih waktunya, Mas. Dan juga sudah terhubung bersama kami ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan juga Bang Deddy Sitorus, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. semuanya. Sehat semua Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semua. ini ya selamat pagi semua. Ini masih apa? Bawa kasur ya. Kasur Bang Deddy. Oke, saya mau langsung ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kayaknya nama-nama ya 1,5 atau 2 tahun terakhir nama-namanya tetap tiga nama ini aja. Tapi luar biasa, Ganjar tembus 30% ini asal muasalnya ini dari mana? Anda bisa jelaskan analisa seperti apa? Ya, sebetulnya memang kalau dibaca katakanlah 2,5 tahun terakhir ya, bagaimana peta politik memang berkutat di tiga nama. Tapi memang kalau kita coba baca sampai 2021 bulan September kalau saya tidak salah, sebenarnya Pak Prabowo itu masih ada di posisi atas hampir semua lembaga survei. Tapi kemudian setelah itu mulai berkejaran tuh peringkat 1 dengan peringkat 2 dan kebanyakan sekarang rata-rata kemarin saya lihat di SMRC, di indikator dalam mungkin 4 bulan terakhir ya, Mas Ganjar memang ada di peringkat 1. Kalau pertanyaannya kenapa, memang menarik. Fenomena naiknya Mas Ganjar ini memang dimulai di pertengahan 2021. Kalau kita lihat saat itu kan ada peristiwa tanda kutip ya, perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan. Saat itu cuma bicara mengenai di Jawa Tengah, ada acara di DPD Jawa Tengah, lalu kemudian Gubernur Jawa Tengah yang kader PDI Perjuangan tidak diundang, dalam hal ini Mas Ganjar. Muncul kemudian isu mengenai Mas Bambang Pacul dengan Mas Ganjar, lalu kemudian mengkerucut lagi isunya menjadi dua kubu antara yang menjagokan Mas Ganjar dengan menjagokan Mbak Puan. Walaupun lebih banyak statement dari teman-teman PDI Perjuangan lebih berani berbicara mengenai Mbak Puan. Tapi di titik itu pula Mas Ganjar suaranya naik. Itu yang menurut saya menarik dilihat dari peta elektoral misalnya tahun terakhir ya. Tetapi memang tiga nama ini jauh dengan nama-nama lain. Elektabilitasnya nama peringkat keempat ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, kemudian di bawahnya itu langsung di bawah 10%. Tapi kan memang pertanyaan menariknya adalah apakah berarti kemudian kita akan melihat akan ada 3 pasang? Karena konstituen dan pemilih kan sepertinya menginginkan mereka. Tapi jadi menarik, tadi TV One sudah menjelaskan memang ada 2 nama yang sampai sekarang belum dapat perahu. Mas Anies bukan orang partai, Mas Ganjar katakan hanya petugas partai, dan ada nama lain yang bisa disebutkan adalah bagian dari pemilik partai yang juga sudah menyatakan dirinya akan maju. Itu sih yang menurut saya akan menarik. Artinya, meskipun mendulang persentase yang cukup signifikan, tapi bisa dikatakan belum juga dapat tiket lah gitu ya. Karena petugas partai. Ya, itu seninya dari sistem presidensial threshold ya, dan presidensial threshold yang kita tahu juga didasarkan pada suara dari pemilu sebelum. Dan kita tahu juga sistem penentuan calon dari partai ini misalnya berbeda dengan di Amerika Serikat yang tetap melibatkan
konstituennya melalui pemilu pendahuluan atau melalui konvensi seperti terjadi Partai Republik dan Demokrat. Di sini kita tahu sepenuhnya kalimat yang diungkapkan oleh teman-teman partai ini kan menunggu instruksi Ibu Ketua Umum, menunggu instruksi Bapak Ketua Umum, atau mungkin kalau di PKS menunggu dari Majelis Syuro misalnya, tetapi tetap tidak melibatkan proses yang sifatnya bottom up. Jadi mungkin saja yang diinginkan oleh konstituen itu tidak maju, itu sangat mungkin. Oke. Pindah ke Bang Deddy yuk. Bang Deddy, sinyal sudah diterbitkan, sudah dibunyikan oleh Carta Politika, Bang Deddy. Angkanya fantastis, Bang. Komentar Anda, Bang Deddy. Iya, pertama kita berterima kasih ada survei-survei ini ya, karena dengan begitu kita bisa selalu melihat perkembangan persepsi publik dari masa ke masa. Ya itu sah-sah saja. Tapi bagi PDI Perjuangan kan dari dulu memang karakter politiknya adalah bahwa survei hanya salah satu alat dan bukan faktor determinan dalam menentukan siapa calon presiden. Yang kedua saya ingin jelaskan, saya nggak tahu nih Bung Toto ternyata masih belum juga memahami apa itu petugas partai dalam konteks PDI Perjuangan. Dalam konteks PDI Perjuangan petugas partai itu adalah aparatur ideologis. Mereka yang diberikan mandat oleh partai untuk melakukan kontestasi dalam jabatan-jabatan publik. Jadi siapapun yang kemudian berkontestasi atau mendapatkan amanah untuk jabatan publik, secara ideologis kita menyebutnya aparatur kader petugas partai yang kemudian punya kewajiban menjalankan ide-ide, manifesto, keputusan-keputusan kongres dan program-program perjuangan partai. Jadi tolong itu tidak di-branding menjadi sesuatu yang negatif. Karena bahkan Ibu Megawati juga ketika menjadi presiden adalah petugas partai gitu. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa kalau melihat trennya kan terbukti bahwa selera publik sejak zaman Pak Jokowi ini kan memang menempatkan calon presiden itu lebih kepada mereka yang pernah memimpin di daerah gitu. Kecuali Pak Prabowo ya, yang memang sudah 2 kali, ini mau ketiga kali nyapres gitu. Kalau kita lihat 5 besar ini kan hampir semuanya adalah mereka yang menjadi kepala-kepala daerah. Nah kalau soal hasilnya saya kira hal yang wajar ya. Dan ini juga membuktikan semakin tinggi dinamika, maka itu juga akan mengangkat popularitas maupun elektabilitas seseorang. Dan kita juga dengan dinamika internal di PDI Perjuangan ini juga kita melihat bahwa dinamika itu tetap membawa 2 orang kader kita juga menjadi calon-calon potensial di dalam pusaran bakal calon presiden, saya kira begitu. Oke, Bang Deddy, kita lanjutkan nanti usai jeda. Kami juga ingin minta juga respon dari Mas Pipi dan Mas Yang sesaat lagi untuk Anda pemirsa.